Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan pada hari ini kami akan membahas tentang ancaman terhadap ketahanan dan integrasi nasional dengan mengambil kasus penyebaran hoaks di media sosial. Setiap hari, jutaan informasi beredar di media sosial. Dalam hitungan detik, sebuah pesan dapat diteruskan ke ratusan, bahkan ribuan orang. Namun, tidak semua informasi yang kita baca adalah kebenaran. Di antara berita yang bermanfaat, terselip informasi palsu atau yang kita kenal sebagai hoax. Lalu, bagaimana jika sebuah hoax dipercaya oleh jutaan orang? Di video ini, kita akan membahas hoax di media sosial, ancaman terhadap ketahanan dan integrasi nasional. Ketika informasi palsu menyebar tanpa kendali, dampaknya bukan hanya kesalahpahaman. Hoax dapat memecah belah masyarakat, mengikis rasa saling percaya, dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Untuk memahami bagaimana hal itu bisa terjadi, mari kita membahas lebih dalam. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan juga gangguan yang dapat memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Pada saat ini, perkembangan teknologi membuat informasi menyebar dengan sangat cepat. Namun sayangnya, tidak semua berita yang tersebar di internet itu benar adanya. Banyaknya berita palsu dan juga hoaks yang membuat masyarakat terpecah belah dengan tujuan untuk memprovokasi masyarakat. Jika hoaks terus disebarkan, maka masyarakat akan terpecah belah dan bahkan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, hoaks menjadi ancaman nyata terhadap integrasi nasional. Ancaman penyebaran hoax bukan sekedar dugaan, tetapi merupakan persoalan nyata yang terus terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Indonesia, sejak Januari hingga 17 Maret 2026, tercatat sebanyak 17 kasus penyebaran berita bohong dengan 18 orang terlapor yang melibatkan 9 polda di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang hanya mencatat 3 kasus. Fakta ini menjadi bukti bahwa penyebaran hoax masih menjadi ancaman serius terhadap persatuan dan ketahanan nasional. Lalu, seperti apa bentuk penyebaran hoax yang dapat mengganggu integrasi nasional? Salah satu contoh ancaman interaksi nasional adalah penyebaran berita hoaks yang mengandung ujaran kebencian dan provokasi. Misalnya, beredar berita palsu terhadap suatu komunitas kelompok yang kemudian menyebar luas ke media sosial tanpa adanya pengecekan fakta. Akibatnya, masyarakat saling menyalahkan, muncul konflik, bahkan terjadi tindakan yang merugikan banyak pihak. Hoaks tidak hanya merusak hubungan antar masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Jika kondisi seperti itu terus berlanjut, maka persatuan bangsa akan terus melemah. Setiap kasus memiliki dampak dan penyebab. Namun, untuk memahami mengapa penyebaran hoax menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional, kita tidak cukup hanya melihat dari peristiwa saja. Kita juga perlu meninjaunya berdasarkan nilai-nilai kewarganegaraan, mulai dari hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, konstitusi, hingga prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Analisis berdasarkan teori kewarganegaraan. Jika dianalisis berdasarkan teori kewarganegaraan, kasus ini berkaitan dengan hak, kewajiban, HAM, konstitusi, dan demokrasi. Pertama, setiap warga negara memiliki hak
memperoleh informasi yang benar. Kedua, warga negara juga memiliki kewajiban menjaga persatuan bangsa dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dari sisi hak asasi manusia, setiap orang berhak memperoleh rasa aman tanpa adanya provokasi maupun fitnah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga persatuan bangsa. Selain itu, demokrasi memang memberikan kebebasan berpendapat, namun kebebasan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Dari analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penyebaran hoaks bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum. Setiap warga negara juga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa dengan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah nyata agar penyebaran hoaks dapat diminimalkan dan tidak mengancam ketahanan maupun integrasi nasional. Lalu, apa saja upaya yang dapat dilakukan? Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab menjaga ketahanan dan integrasi nasional. Kita dapat melakukannya dari hal-hal seperti tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya, menjaga toleransi, dan melakukan media sosial yang bijak. Persatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai upaya tersebut tentu akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh kesadaran setiap individu. Menjaga ketahanan dan integrasi nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Sebagai generasi muda yang hidup di era digital, kita memiliki peran penting untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, bagaimana peran kita dalam menjaga persatuan bangsa? Untuk mengatasi ancaman tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan berita yang benar dan berita yang palsu. Yang kedua, selalu melakukan pengecekan fakta melalui sumber resmi sebelum membagikan informasi. Yang ketiga, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap perilaku penyebaran hoaks. Yang keempat, sekolah, kampus, dan masyarakat perlu terus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga persatuan bangsa. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, ancaman terhadap integrasi nasional dapat diminimalkan. Pada akhirnya, ancaman terhadap integrasi nasional tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata ataupun ancaman dari luar negeri. Penyebaran hoaks yang tampak sederhana pun dapat memberikan dampak besar apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu, menjaga persatuan bangsa dimulai dari tindakan sederhana, yaitu menyaring informasi sebelum membagikannya. Integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab setiap pengguna di media sosial.